Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali selamat datang di channel YouTube Penerbit Salemba 4. Kali ini saya akan mempresentasikan soal dan pembahasan untuk penjurnalan transaksi, posting ke buku besar, dan raca saldo. Buku acuan yang saya gunakan adalah Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia edisi keempat yang diterjemahkan dan diadaptasi oleh Penerbit Salemba 4. Ini adalah materi di bab 2 dari buku pengantar akuntansi ini. Dapatkan juga video-video pembelajaran lainnya dan juga soal yang bisa Anda kerjakan secara mandiri di e-learning.penerbitsalemba.com. Cari e-learning pengantar akuntansi 1 Warren Fest ya. Nah, itu Anda bisa dapatkan dengan cara membeli buku original atau membeli akses e-learningnya secara langsung. Baik, saya mulai. Berikut ini adalah soalnya. Pada 1 Juni 2019, Ibu Ani membuka usaha dekorasi interior. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Juni 2019. Tanggal 1, Ibu Ani memindah bukukan sebanyak 200 juta dari rekening pribadinya ke rekening usaha dekorasi interior. Kemudian tanggal 1 juga membayar sewa ruangan selama 6 bulan ke depan sebesar 15 juta rupiah. Tanggal 6 membeli peralatan kantor secara kredit seharga 30 juta rupiah. Tanggal 10 membeli perlengkapan seharga 2 juta secara tunai. Tanggal 12 menerima pekerjaan dari pelanggan yang akan diselesaikan 3 hari kemudian. Nilai pekerjaan adalah 30 juta rupiah. Tanggal 15 menyelesaikan pekerjaan yang diterima dari pelanggan pada tanggal 12 Juni. Pelanggan membayar secara tunai. Berikutnya, tanggal 20 menyelesaikan pekerjaan dari pelanggan. Nilai yang ditagihkan ke pelanggan sebesar 20 juta rupiah. Tanggal 25 melunasi pembelian peralatan dari transaksi sebelumnya. Tanggal 26 membayar tagihan listrik, air, dan telepon sebesar 1,5 juta rupiah. Tanggal 28 membayar beban lain-lain sebesar 250 ribu rupiah. Tanggal 30 membayar gaji karyawan sebesar 10 juta rupiah. Dan tanggal 30 terakhir, Ibu Ani mengambil uang kantor 5 juta rupiah untuk kepentingan pribadinya. Anda diminta untuk yang pertama membuat ayat jurnal untuk mencatat transaksi yang terjadi di bulan Juni. Kemudian yang kedua, lakukan pemindah bukuan ke buku besar atau posting ke buku besar. Dan terakhir, menyusun neraca saldo. Jadi saya akan jelaskan mulai dari nanti pencatatan transaksi di jurnal, kemudian pemindah bukuan ke buku besar. Saya menggunakan akun T ya untuk masalah apa? Untuk penyajian ini biar lebih mudah. Dan terakhir akan menyusun neraca saldo. Oke, kita mulai dengan transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Juni. Ibu Ani memindah bukukan uang sebanyak 200 juta rupiah dari rekening pribadinya ke rekening usaha dekorasi interior. Di transaksinya, Ibu Ani mentransfer uang 200 ribu dari rekening pribadinya ke rekening usaha dekorasi interior. Nah, akun yang mengalami kenaikan itu adalah kas atau juga Anda bisa buat bank ya, sama aja. Ini adalah akun kas itu atau bank itu adalah aset bagi perusahaan, itu naik 200 juta rupiah. Dan juga akun yang mengalami kenaikan berikutnya adalah modal Ibu Ani. Nah, ini masuk dalam kelompok ekuitas. Jadi setoran kas ini, uang kas masuk ke perusahaan itu berasal dari setoran pemilik modal. Makanya kas naik, modal juga naik. Nah, maka ayat jurnal transaksi ini adalah di debitnya kas, kreditnya adalah modal Ibu Ani. Nilainya 200 juta rupiah. Berikutnya transaksi tanggal 1 Juni yang berikutnya, membayar sewa ruangan selama 6 bulan ke depan sebesar 15 juta rupiah. Akun yang mengalami kenaikan, nah ini sewa baru dibayarkan, belum habis, baru mulai dibayar sewanya, dan untuk periode 6 bulan ke depan. Maka akun yang mengalami kenaikan adalah akun sewa dibayar di muka, ini adalah aset. Naik 15 juta rupiah. Nah, membayarnya menggunakan uang tunai, maka akun yang mengalami penurunan adalah kas. Ya, 15 juta rupiah juga. Nah, ayat jurnalnya di debit kita masukkan akun sewa dibayar di muka dan kredit kas 15 juta rupiah. Berikutnya transaksi tanggal 6 Juni membeli peralatan kantor secara kredit ya, jadi tidak tunai, tidak ada uang kas yang keluar, belinya dengan kredit, dengan utang, seharga 30 juta rupiah. Aset
akun yang mengalami kenaikan adalah peralatan kantor, itu kelompoknya adalah aset 30 juta rupiah. Kemudian karena belinya tidak tunai, maka ada akun yang mengalami kenaikan yaitu utang dagang. Ini adalah kelompok liabilitas 30 juta. Oke, ingat aset bertambah di debit, liabilitas bertambah di kredit. Maka ayat jurnal tanggal 6 ini adalah di debit peralatan kantor, kreditnya adalah utang dagang, nilainya 30 juta rupiah. Lanjut kita ke transaksi tanggal 10 Juni, membeli perlengkapan seharga 2 juta secara tunai. Jadi perusahaan beli perlengkapan, maka akun yang mengalami kenaikan adalah perusahaan memperoleh perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor itu kelompok aset. Kemudian karena belinya secara tunai, maka ada akun yang mengalami penurunan, yaitu kas. Kas berkurang. Kas adalah kelompok aset. Nah, maka ayat jurnalnya transaksi tanggal 10 itu adalah debitnya perlengkapan kantor karena bertambah, kemudian kas di kredit karena belinya pakai uang kas berkurang. Kas berkurang di kredit senilai 2 juta rupiah. Masuk sekarang ke 12 Juni, menerima pekerjaan dari pelanggan yang akan diselesaikan 3 hari kemudian, nilai pekerjaan adalah 30 juta rupiah. Nah, apakah ini transaksi atau bukan? Ini adalah bukan transaksi. Transaksi itu adalah kegiatan yang merubah ya. Merubah di sini menambah atau mengurangi. Bisa aset, bisa liabilitas, bisa ekuitas. Nah, yang tanggal 12 Juni ini belum ada transaksi karena baru terima pekerjaan, ya belum diselesaikan, maka tidak ada pengakuan, belum ada pencatatan pendapatan, dan perusahaan tidak terima uang. Jadi hanya orang datang order, oke ini pekerjaan 3 hari selesai, nilainya 30 juta, tidak ada uang yang beralih dari pelanggan ke perusahaan. Maka ini bukan transaksi. Karena bukan transaksi, maka dia tidak dicatat dalam jurnal umum. Oke, 30 juta ya pekerjaannya. Nah, saat tanggal 15 Juni itu pekerjaan yang tadi diterima tanggal 12 Juni diselesaikan dan pelanggan langsung membayar tunai. Jadi pekerjaan selesai dan langsung dibayarkan oleh pelanggan. Nah, ini berarti akun yang mengalami kenaikan karena pelanggan membayar uang tunai, maka perusahaan menerima kas. Kasnya bertambah, kas kelompok aset senilai 30 juta ya. Lihat lagi transaksi 12 Juni. Kemudian uang kas ini diterima karena perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan yang dipesan oleh pelanggan. Maka akun mengalami kenaikan adalah pendapatan jasa. Ini dia kelompok pendapatan 30 juta. Maka jurnal tanggal 15 Juni ini adalah kas di debit, kas bertambah di debit, kemudian pendapatan juga bertambah di kredit. Maka kas debit 30 juta, pendapatan jasa 30 juta di kredit. Lanjut ke tanggal 20 Juni, menyelesaikan pekerjaan dari pelanggan, nilai yang ditagihkan ke pelanggan sebesar 20 juta rupiah. Di tanggal 20 Juni ini pekerjaan telah selesai dilakukan, tapi pelanggannya belum bayar. Nah, ingat pengakuan pendapatan untuk perusahaan jasa, pendapatan diakui saat pekerjaan yang diterima dari pelanggan telah diselesaikan dan diserahkan ke pelanggan. Jadi di sini ada perusahaan boleh mengakui pendapatan karena sudah bekerja, sudah menyelesaikan, cuman belum dibayar per 20 Juni. Maka ada akun yang mengalami kenaikan adalah piutang usaha. Ini adalah hak perusahaan untuk menagih pada waktu tertentu kepada pelanggan yang pekerjaannya telah diselesaikan. Piutang usaha itu adalah kelompok aset. Nah, kemudian karena perusahaan telah menyelesaikan pekerjaan, maka perusahaan juga mengalami kenaikan, akunnya adalah pendapatan jasa 20 juta. Maka ayat jurnal tanggal 20 Juni ini di debitnya adalah piutang usaha ya, karena belum dibayar. Tapi kreditnya sudah diakui ada pendapatan. Ingat, pendapatan diakui perusahaan jasa saat pekerjaan diselesaikan, bukan saat pelanggan membayar. Di debit piutang usaha 20 juta, kredit juga pendapatan jasa 20 juta. Lanjut ke 25 Juni, melunasi pembelian peralatan sebelumnya. Lihat lagi transaksi-transaksi awalnya ya. Nah, ini akun yang mengalami penurunan. Melunasi berarti perusahaan membayar utangnya. Maka kalau utang udah dibayar, utang berkurang. Nah, utang itu adalah kelompok liabilitas. Nah, nilainya 30 juta. Cek lagi ya. Oke, kemudian bayarnya pakai uang cash. Maka juga ada akun yang mengalami penurunan adalah cash. Cashnya berkurang, dia aset.
Maka jurnalnya adalah di debit utang dagang 30 juta dan di kredit 30 juta. Lanjut tanggal 26 Juni membayar tagihan listrik, air, dan telepon 1,5 juta rupiah. Maka pengeluaran ini akan meningkatkan beban utilitas. Ini beban utilitas itu air dan listrik, air, telepon ya, kelompok beban. 1,5 juta membayar berarti akun yang mengalami penurunan adalah kas. Ya, kas kelompok aset. Maka jurnal transaksi tanggal 26 Juni itu adalah di debit beban utilitas 1,5 juta dan di kredit kas juga 1,5 juta. Oke, tanggal 28 Juni perusahaan membayar beban lain-lain sebesar 250.000. Beban lain-lain ada beban-beban yang pengeluaran yang sifatnya kecil-kecil dan itu akan lebih efisien kalau digabungkan dalam satu akun namanya beban lain-lain. Ini 250.000 rupiah. Maka akun yang mengalami kenaikan adalah beban lain-lain di kelompok beban 250.000 dan karena bayarnya pakai cash, akun yang mengalami penurunan juga kas kelompok aset 250.000 rupiah. Maka ayat jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran untuk beban lain-lain ini adalah di debit beban lain-lain 250.000 dan di kredit kas 250.000. Lanjut ke transaksi tanggal 30 Juni, membayar gaji karyawan sebesar 10 juta rupiah. Akun yang mengalami kenaikan adalah beban gaji, dia kelompok beban, dan dibayar dengan menggunakan kas, maka kas yang kelompok aset mengalami penurunan 10 juta rupiah. Maka ayat jurnal untuk mencatat transaksi pembayaran gaji karyawan adalah di debit beban gaji 10 juta dan di kredit kas 10 juta rupiah. Berikutnya transaksi 30 Juni lagi, Ibu Ani mengambil uang kantor 5 juta rupiah untuk kepentingan pribadinya. Nah ini berarti akun yang mengalami kenaikan adalah akun prive kelompok ekuitas, prive Ibu Ani, ya, 5 juta rupiah, dan akun yang mengalami penurunan itu adalah uang kas, karena uang kas perusahaan diambil, kas kelompok aset 5 juta rupiah. Maka atas transaksi pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik, ayat jurnal yang dibuat adalah di debit akun prive Ibu Ani 5 juta rupiah dan di kredit akun kas juga 5 juta rupiah. Nah, setelah transaksi tadi semuanya dicatat dalam jurnal, maka kita lanjut ke posting ke buku besar ya. Nah, Anda pastikan sudah memahami bagaimana cara posting. Saya hanya menampilkan buku besar dalam bentuk buku besar bentuk akun T untuk lebih memudahkan penjelasan. Nah, coba Anda lakukan secara mandiri ya. Nanti akun-akunnya seperti ini. Contoh, akun kas saldo akhirnya 166.250.000. Ini adalah posting transaksi yang terjadi di usahanya Ibu Ani ya di bulan Juni terkait dengan akun kas. Ini kita jumlahkan 230, debit kita jumlahkan kredit juga. Debit kurang kredit selisihnya adalah balance, saldo akun kas di akhir Juni 166. Di utang usaha 20 juta, saldo akhirnya perlengkapan 2 juta. Nah, Anda harus betul-betul memahami tentang saldo normal. Aset saldo normalnya di debit. Liabilitas di kredit, modal di kredit, pendapatan di kredit, beban di debit. Kemudian sewa dibayar di muka, saldo akhirnya 15 juta, peralatan kantor 30 juta, utang dagang, saldo akhirnya itu 0. Ya. Kemudian modal Ibu Ani, saldo akhir 200 juta di kredit. Prive, saldo normalnya adalah debit, maka dia saldo akhir per 30 Juni adalah 5 juta di debit. Kemudian pendapatan jasa 50 juta di kredit, beban gaji 10 juta di debit, beban utilitas 1,5 juta, dan beban lain-lain 250.000. Nah, saldo akhir dari setiap akun ini akan digunakan untuk menyusun berikutnya adalah neraca saldo atau trial balance. Nah, ini ya. Jadi saldo-saldo ini diambil dari saldo akhir setiap akun yang sudah saya perlihatkan di neraca saldo di buku besar. Hati-hati penempatannya, pastikan Anda memahami saldo normal. Nah, ini coba Anda lihat ya, ini aset dari kas sampai dengan peralatan kantor. Aset itu saldo normalnya adalah debit, dalam artian saldo akhir untuk akun aset, akun-akun yang masuk dalam kelompok aset itu akan ada di debit atau paling kecil itu 0, tidak ada negatif, paling kecil 0. Ya.
Nah, utang dagang ini nol kebetulan, utang dagang adalah liabilitas, maka saldonya dia adalah di kredit. Jadi saldonya utang dagang itu ada di kredit atau paling kecil nol. Modal ya, ini ekuitas, ini juga saldo normalnya di kredit. Oke, pendapatan jasa ini di kredit ya. Nah, beban gaji, beban segala macam itu saldo normalnya adalah ini debit. Nah, prive itu saldo normalnya adalah debit nih, prive. Nah, debit. Nah, setelah Anda masukkan semua akun-akun di buku besar, berikut saldonya, kita jumlahkan debit 250 juta, kredit juga 250 juta. Nah, karena neraca saldo ini harus imbang antara debit atau kredit. Kalau tidak imbang, berarti lihat lagi proses pencatatannya, kemudian proses posting buku besar, dilihat kembali apa ada yang salah, atau jangan-jangan Anda salah menempatkan, harusnya debit, Anda taruh di kredit. Nah, itu seperti itu. Oke. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya terkait dengan soal dan pembahasan dari mulai pencatatan transaksi di jurnal, kemudian posting ke buku besar, dan penyusunan neraca saldo. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.perbisalemba.com. Silakan akses e-learning pengantar akuntansi Warren and Fess. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.